apa sih yang saat ini dibutuhkan terhadap market, terutama di Indonesia misal gitu ya Pak ya. Pricingnya harus berapa dan seterusnya. Jangan sampai kita menciptakan produk regulernya hilang yang tadi sebutin, ininya juga nggak berkembang. Iya, Itu jadi dalam arti berdiri. ya itu jadi jangan sampai itu jadi kanibalisme Pak. Need supportnya untuk mengembangkan beberapa hanya sekedar grow dan lain-lain ya pasti kita akan balik lagi ke operasional lebih kuat. Gitu. Tapi kalau kita bicara long term, dalam arti demand terus awareness ya kita akan ke marketingnya kan gitu karena pasti awareness atau demand itu tercipta nggak cuma setelah kita ada distribusi sekarang langsung laku. Itu bisa perlu berapa lama orang jadi tahu impulse buying-nya seperti apa, produk itu akan jadi backbone atau enggak dan seterusnya gitu Pak. Jadi akan berbeda angle-nya mau ke operasional atau ke marketing. Yang menarik saat ini adalah loyalty Pak. Jadi program itu support itu loyalty. Dalam arti bukan semata-mata loyalty itu hanya memberikan diskon. Jadi kalau kita bicara loyalty program itu kita bicara adalah bagaimana sih outlet itu kebutuhan outlet. Gitu ya. Jadi banyak mungkin saat ini kita nggak sadar dengan terhadap program-program loyalty yang berjalan. Misal contoh kita saat kita jalan di suatu daerah terus sekitarnya itu ada tiba-tiba dapat SMS, dapat WhatsApp, otomatis oh ada promo. Padahal kita benar-benar kita nggak pernah beli di outlet tersebut, tapi tiba-tiba koneksi gitu ya Pak. Nah itu satu bentuk program-program yang notabene kita harus meningkatkan great demand. Jadi kalau kita bicara nggak ada outlet itu sales jadi apa gitu ya Pak ya. Tapi jangan sampai lupa kalau nggak ada sales dunia itu jadi apa. Gitu. Senin sampai Minggu jualan lagi. Selamat datang kembali di channel Wajah Sales, tempat kita berdiskusi, berbagi tentang sales dan distribusi. Kalau kita bicara mengenai perang, ini yang lagi anget-angetnya nih perang di Selat Hormuz antara Iran dan Amerika dibantu dengan Israel, yang dimana mereka beradu strategi, ya. Mereka mengadu strategi perang dengan berbagai cara untuk memenangkan peperangan itu sendiri. Yang dikarenakan peperangan itu selalu terjadi dari zaman dahulu. Ya, ada satu sosok yang jadi panutan ya untuk saya untuk bisa membahas tentang strategi perang, yaitu Sun Tzu, seorang filsuf, jenderal dan strategi militer dari Tiongkok kuno yang hidup di abad 5 sebelum Masehi. Yang dimana ada satu quote-nya yang sangat saya suka, yaitu if you know the enemy and know yourself, your victory will not stand in doubt. Maksudnya adalah jika Anda mengetahui musuh Anda dan mengetahui diri Anda sendiri, maka kemenangan itu tidak diragukan lagi. Nah, sekarang kita balik di dunia penjualan, pemasaran, di marketing, yang dimana dalam melakukan penjualan juga dibutuhkan strategi. Di mana strategi itu salah satunya adalah kita bicara adalah trade marketing. Di mana dibikin suatu support yang dibutuhkan supaya bisa memenangkan persaingan. Pada saat ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang sangat mengerti tentang trade marketing, yang sangat kompeten di trade marketing, yang dimana dia dibutuhkan oleh perusahaan untuk membuat satu strateginya. Yang dimana strategi itu yang kita butuhkan adalah Senin sampai Minggu jualan lagi. Oke, kita sambut Mas Hafid. Ya. Halo, selamat datang Mas Hafid. Selamat ya Pak. Alhamdulillah Pak. Sehat ya. Alhamdulillah. Ini kalau dilihat Mas Hafid ini kalau bawaannya pengennya seneng terus nih ngelihat. Iya. Gimana kabarnya sehat Mas? Alhamdulillah. Sehat, Semangat. Ya? Oke. Ini Pak. Gimana pekerjaan? Masih bekerja ya? Masih bekerja ya. Sangat-sangat antusias bekerja Mas. Gimana saat ini Mas Hafid handle-nya apa ya Mas Hafid? Saya kebetulan di indirect distribusi Pak. Oke. Jadi lebih ke road to marketnya. Ya. Gitu, jadi dulu pernah di operasional, di trade marketing, sekarang di road to market. Oh, di road to marketnya. Yeah. Wah, kita juga bisa singgung-singgung road to market nih. Iya. Karena kita di Wajah Sales ini kita juga banyak yang menanyakan tentang road to market. Ya mungkin kapan-kapan kita bisa sinergi juga nih Mas Hafid ya. Kita bicara tentang trade marketing Mas. Jadi kalau kita bicara di perusahaan itu pasti dibutuhkan strategi. Yang dimana dalam perang juga, dalam persaingan kompetisi, strategi itu sangat penting. Oleh karena itu peran orang-orang trade marketing ini tidak bisa diragukan lagi, itu sangat penting. Nah kalau Mas Hafid sendiri melihatnya trade marketing itu seperti apa Mas? Oke. Trade marketing ya Pak ya. Kalau tadi Sun Tzu apa? Sun Tzu itu Pak ya. Kalau kita ada istilah di trade marketing itu if you think you know something, you know nothing Pak. Jadi
Kenapa seperti itu? Karena saat kita mengetahui sesuatu itu sebetulnya kita tidak tahu sesuatu. Oh, Ya, oke. gitu. Jadi kita bagaimana caranya itu trade marketing adalah tim support. Support ya bagaimana cara kita adalah mengkosongkan semua istilah seperti gelas itu harus Oh, kosong. harus Jadi kosong. supaya bagaimana sih mengisi ide-ide, kreativitas, inovasi untuk mensupport di teman-teman di operasional. Oh, Seperti itu, Pak. tadi singgung tentang gelas kosong gitu. Orang sales lah pasti ya Ya. sebagai pelaksananya. Memang orang sales itu sebenarnya seperti apa ya? Karena kalau konotasinya orang sales kayak orang bandel gitu, nakal gitu, seperti itu nggak ya? Sales itu menurut saya rasa ya Pak ya. Seorang Oke. sales itu rasa gitu, Oh, rasa, rasa. perasaan gitu ya. Oh, perasaan. Iya, Oke. rasa. Jadi penuh banyak rasa itu banyak Oke. banyak rasa Pak. Jadi ada istilahnya sales itu ya rasa tanggung jawab, Oke. rasa kesabaran kan itu Pak. Dan seterusnya gitu Pak. Kenapa di sales itu penuh harus kesabaran. Gitu. Jadi memang di dunia sales itu perlu tingkatin rasa kesabaran untuk sebenarnya pekerjaannya cuma seperti itu aja Pak. Kita datengin ke toko, ke outlet, bagaimana cara kita menawarkan produk gitu ya, dan penuh kesabaran, penuh ketelitian, penuh dengan strategi supaya outlet itu mau kan. Seorang saya seperti itu gitu ya, Pak. Iya, cuma kalau dilihat kan tadi kita singgung mengenai gelas kosong tadi Ya, gitu. Karena pasti kan punya pengalaman ketika membuat suatu strategi yang harus diimplementasi sama orang sales, mokong lah kasarnya mereka. ya. Oh, nggak mau itu. Jadi karena kan tadi gitu loh. Ada nggak pengalaman di situ? Pengalaman bagi seorang sales ya, Sebagai seorang trade trade marketer, marketing. ketika membuat suatu strategi, cuma orang salesnya nggak mau gitu loh. Karena mereka tadi, mereka punya keinginan sendiri atau pemikiran sendiri. Ya, itulah Pak. Seninya seorang trade marketing Pak. Jadi bagaimana sih menselaraskan istilahnya gitu ya, mengkomunikasikan istilahnya strategi-strategi dari perusahaan itu bisa berjalan ke operasional. Nah itu perlu suatu seni ya Pak ya, seni komunikasi, istilahnya seperti halnya monitoringnya seperti apa, harus komunikasi supaya apapun itu strategi yang perusahaan jalankan itu benar-benar bisa berjalan di dunia salesnya seperti itu Pak. Karena tetap yang eksekutornya itu adalah orang sales ya. Iya, Gimana? Dan makanya tadi dikatakan bahwa penuh rasa tadi, harus penuh kesabaran dan lain-lain. Karena bedanya, karena Mas Hafid juga kan pernah di sales kan. Kemudian sekarang sebagai supporter tadi kan. Sehingga ya tadi butuh kesabaran tadi. Makanya tadi saya singgung adalah orang sales sih bandel atau apa sih gitu. iya, Karena saya juga pernah di sales, tapi saya nggak pernah merasa bandel. Nakal iya gitu. iya, membuat bandel gitu ya. Bandel. Oke, nah kalau bicara tentang trade marketing, biasanya kalau melakukan support, itu langkah-langkah untuk membuat suatu supporting program itu apa yang dilakukan ya, Mas? Pasti kita analisa ya Pak ya. Jadi kalau kita bicara support itu nggak bisa ideal atau sesuai kemauan kita, atau sesuai kemauan daripada perusahaan itu sendiri. Jadi kita perlu analisa dari beberapa function atau di luar, istilahnya eksternalnya seperti apa, tren yang saat ini berjalan itu seperti apa, support yang berjalan di area atau di outlet itu seperti apa, dan kemudian kebutuhan sesuai kebutuhan enggak gitu ya. Jadi apapun strateginya apakah itu sesuai kebutuhan enggak gitu Pak. Jadi biasanya kita juga ada analisanya dari segi market saat ini trennya seperti apa, yang paling cocok untuk market itu apa aja supportnya gitu. Jadi nggak hanya tim support itu istilahnya diskon atau hanya pokok gitu ya, buy one get one ya itu. Jadi kalau hanya suatu program diskon ya kita nggak perlu sales gitu Pak. Iya, iya. Gitu sih. Iya, karena kalau diskon itu ya, kalau saya selalu menganalogikan diskon itu seperti narkoba gitu loh. Iya, Yaitu kalau udah dikasih akan kecanduan gitu. benar. Padahal kalau kita bicara tadi kan disinggung bukan itu gitu loh. Otomatis supportnya tadi yang dimana dimulai dari analisa tadi ya, kalau Iya. saya perhatikan analisanya itu. Nah, kalau untuk membuat suatu program tadi, ini kondisi market atau kondisi perekonomian atau faktor-faktor eksternal lain itu berpengaruh. Sangat pengaruh Pak. Jadi kalau kita bicara eh, eksternal market ya Pak, atau dalam arti market yang terjadi di Indonesia itu seperti apa ke depan, terus kemudian plan-nya seperti apa, atau istilahnya estimasi di tahun 2026 atau 2027 seperti apa. Jadi kita pakai pihak ketiga istilahnya gitu ya, ada beberapa pihak ketiga itu untuk analisanya seperti apa market ke depan. Terus kemudian dari segi misal di FMCG, dari segi snacking seperti apa nanti ke depan, prosesnya seperti apa, kemudian potensinya seperti apa, baik di beverage seperti apa dan seterusnya. Terus kita lihat juga pengembangan daripada beberapa regional sampai ke level, bahkan ke level ke kecamatan gitu ya Pak ya, sampai ke kecamatan berapa sih potensi
market share kita sebaik di snacking maupun di beverage dan seterusnya seperti itu sih Pak. Jadi benar-benar melihatnya adalah support apa yang harus dilakukan ya. Nah, kalau pada saat ini nih, kalau saya bilang sekarang support yang paling cocok, kita nggak bicara harga lah ya. Support yang paling cocok pada saat ini seperti apa sih untuk bisa meningkatkan awareness atau meningkatkan distribusi lah kalau kita bicara. Oke. Bagi beberapa perusahaan nih Pak, jadi sharing beberapa itu yang tertarik, yang menarik saat ini adalah loyalty Pak. Jadi program itu support itu loyalty. Dalam arti bukan semata-mata loyalty itu hanya memberikan diskon. Jadi kalau kita bicara loyalty program itu kita bicara adalah bagaimana sih outlet itu kebutuhan outlet. Gitu ya. Jadi banyak mungkin saat ini kita nggak sadar dengan terhadap program-program loyalty yang berjalan. Misal contoh kita saat kita jalan di suatu daerah terus sekitarnya itu ada tiba-tiba dapat SMS, dapat WhatsApp, otomatis oh ada promo. Padahal kita benar-benar kita nggak pernah beli di outlet tersebut, tapi tiba-tiba koneksi gitu ya Pak. Nah itu suatu bentuk program-program yang notabene kita harus meningkatkan create demand gitu ya, demand-nya, awareness-nya, jadi beberapa program. Nah sama seperti halnya di FMCG atau di outlet ya dia butuh yang namanya program loyalty. Bagaimana cara dia bisa loyal terhadap produk atau produk kita. Jadi nggak cuma semata-mata berapa diskonnya saya ambil. Jadi tapi biar dia deh yang mengembangkan produk tersebut Pak. Jadi selama 1 tahun bisnisnya seperti apa, berkembangnya seperti apa, dia merasa cuan istilahnya gitu ya, margin dia merasa diperhatikan, terus dia bisa distribusi atau sell out-nya juga bisa berjalan, otomatis dia akan loyal. Nah loyal di sini banyak supportnya. Baik kita istilahnya kunci tahunan, terus kemudian apa aja sih need supportnya tiap bulan atau bahkan quarterly-nya seperti apa, reviewnya seperti apa. Nah itu akan bersinambungan Pak, seperti itu sih Pak menurut saya. Nah, kalau tadi bicara tentang support loyalty ini kan menarik sekali ya. Karena kalau udah bicara loyalty ini udah ilmu tingkat tinggi nih. Yang dimana kita tadi untuk mengantisipasi tidak hanya memberikan diskon-diskon tadi. Ya. Nah, kalau untuk loyalty itu sendiri, itu bisa diterapkan ke semua jenis toko nggak? Atau hanya untuk di modern market aja? Atau bisa ke traditional market? Atau mungkin ke channel-channel lain? Ya. Menurut saya loyalty itu kompleks, dalam arti luas banget Pak. Jadi kompleks luas banget ya, sama seperti halnya kita di contoh yang tadi bicara supermarket gitu ya. Tanpa kita sadari, oh kita harus install apps atau aplikasi. Kita belanja, kita istilahnya ngumpulin poin dan seterusnya. Walaupun kita apakah ini benefit buat kita atau apa, tapi setidaknya kita akan kebawa ke sana. Sama seperti halnya di tradisional, berkembangnya istilahnya loyalty, dia akan membuat suatu gebrakan. Jadi beberapa perusahaan di luar mungkin bukan FMCG juga dia membuat suatu toko itu beraktiviti terhadap produk tersebut. Jadi, walaupun di internalnya dia, di outletnya dia akan beraktivitas, terus kemudian di luar dia akan membuat suatu program supaya orang-orang akan datang dengan cara scan barcode dan seterusnya, dia akan kembali ngumpulin poin dan seterusnya. Jadi sangat kompleks, sangat berkembang nanti ke depan untuk loyalty, karena loyalty itu nggak suatu bentuk program tapi suatu sistem supaya orang akan istilahnya impulse buying atau akan kembali lagi seperti itu. Impulse buying-nya tadi ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau bicara loyalty, itu kan ada beberapa item ya atau beberapa jenis support yang diberikan. Jadi bukan hanya satu ya kalau yang saya tangkap ya. Nah, itu juga dalam memberikan supportnya antara misalnya di modern market dengan di traditional market, apakah ada perbedaan atau sama aja kita bicara? Ya, oke. Jadi need supportnya akan berbeda. Jadi need sesuatu bentuk tipenya gitu ya, baik itu modern maupun tradisional. Jadi kalau kita bicara modern itu orang yang datang juga udah seleksi apa atau selektif itu ya yang datang ke modern. Jadi orang akan membuat suatu gebrakan sesuai dengan apa namanya konsumen yang datang. Di tradisional juga sama, di pasar kita bikin suatu gebrakan atau sistem yang bagus, orang juga awam. Gitu ya. Jadi kalau di pasar ya dia datang, bagaimana sih saya merasa istilahnya dilayanin. Dia ada masuk ke pasar, terus kemudian saya belanja di sini, oh ada di sini selisih 500, di sini selisih 100 atau dan seterusnya. Itu suatu bentuk sistem yang sebetulnya orang-orang tradisional akan masuk ke sana gitu Pak, untuk loyalty gitu istilahnya. Nah, untuk membuat suatu program loyalty itu juga pasti tadi tahapannya dari awal dari surveinya tadi dengan third party-nya, kemudian meng-create suatu program tadi. Itu kalau nggak punya experience sebelumnya ya sebenarnya akan sulit sekali. Ya, karena menurut saya orang operasional akan taunya tumbuh gitu ya. Nah, di outlet itu hanya
tahun ini Bapak targetnya segini gitu ya, tahun depan seperti ini. Jadi terkesan hanya tumbuh. Tapi bagaimana cara kita komunikasi mengemas suatu bentuk pertumbuhan itu. Jadi pertumbuhan itu bisa lihat kita bicara trennya. Jadi terkesan bisa aja kita pacing. Pertumbuhan itu pacing dalam arti kalau memang dia uptrend. Kalau saya biasa strateginya adalah uptrend, Pak. Jadi last years-nya seperti apa? Tahun lalu dia trennya misal bagus, tapi last 3 months atau 3 bulan terakhir dia turun, ya kita nggak bisa paksain tumbuh seperti tahun lalu. Dan sebaiknya seperti itu, sebaliknya juga. Misal terakhirnya dia udah tumbuh bagus, ya kita akan grow sesuai dengan potensinya dia sih, Pak. Oke, ini menarik ya buat teman-teman. Jadi para trade marketer ini, trade support ini membuat suatu program nggak asal bikin ya. Jadi mereka melakukan dari survei, ngelihat kondisi pasar, lihat persaingan, kemudian membuat suatu ide dan membuat suatu program. Jadi kalau mendapat support dari trade marketer, dari trade marketing, ya eksekusinya harus baik ya. Dan juga buat para trade marketing juga ya, adalah seorang strategi untuk memenangkan perang. Jadi membuat strategi yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Hafid tadi. Kita bicaranya adalah dari awal dari survei tadi. Jadi bukan asal bikin saja. Ya ini menarik nih Mas Hafid. Oke. Nah, tadi kita udah bicara dalam konteksnya adalah persiapannya tadi. Nah, kalau untuk Mas Hafid sendiri, ada suatu pengalaman nggak yang benar-benar berkesan bahwa dengan melakukan survei, analisa, kemudian membuat satu program dan benar-benar sukses? Oke. Nah, ini kebetulan juga anget-angetnya gitu. Ah, Anget-angetnya dalam arti kita bicaranya tim support ini nggak cuma bicara mensupport atau vertikal aja, tapi horizontalnya seperti apa. Gitu ya, Pak. Jadi kita kebetulan kemarin ada beberapa analisa terkait pengembangan others channel. Gitu, ada channel, Jadi ada channel bisa aja sekolahan, bisa aja beberapa kayak pesantren, kemudian food service dan seterusnya. Gitu ya. Dan itu kita bicaranya adalah kita pakai data pihak ketiga gitu ya, mungkin kita nggak bisa sebutin gitu ya, jadi pakai analisanya berapa sih potensi di masing-masing sampai level ke kecamatan, terus kemudian di area tersebut berapa potensinya. Nah, itu adalah untuk suatu bentuk estimasi gitu ya, Pak. Jadi bukan suatu bentuk angka baku yang harus kita kejar, tapi potensi daripada market size untuk beberapa other channel tersebut berapa. Gitu ya, di-comparein terhadap snack yang kita bawa atau beverage atau apapun itu produk gitu. Jadi kita compare, setelah itu kita coba bikin ekspansi terhadap other channel tersebut. Nah, yang pasti perlunya tim operasional di luar itu, Pak, di luar reguler. Kita perlu namanya surveyornya seperti apa. Terus kemudian setelah di surveyor, berapa sih 3 bulan rata-rata per 3 bulannya dia punya potensi berapa? Apakah perlu kita permanenin atau memang kita akan kembangin dulu sampai benar-benar nanti ada batasnya kita akan lepas jadi permanen seperti itu, Pak. Nah, itu ketika dilakukan sukses. Ya, kita kebetulan lagi proses dan ini sukses, Pak. Sukses berkembang sekitar 18-20% lah 18 sampai 20%. growth-nya ya. Ya. Tuh buat teman-teman ya yang di materi kita juga sebelumnya yang mengatakan bahwa kita harus lihat dari ceruk pasar. Ya, kalau seorang trade marketer yang handal, dia pasti akan melihat itu. Ya. Jadi bukan hanya bicara reguler pada saat ini aja, tapi benar-benar mencari ceruk pasarnya tadi. Yang di satu contohnya adalah dengan di others tadi. Ya. Oke. Terus kemudian Mas Hafid, eh, untuk pelaksanaannya tadi, untuk eksekusi programnya tadi kan dengan yang berbeda ya, dengan jenis berbeda, sehingga bisa tumbuh sampai 18-20%. Tapi kalau kita ngelihat alur dari barang itu sendiri, kan sebenarnya yang ada sini tadi kan sebenarnya juga beli dari existing, ya kan? Itu ada terjadi nggak jadi seperti teori balon. Jadi di sininya gembung, ini malah kempes. Oke. Pasti beberapa ada. Oke. Tapi kalau kita bicara, kita akan selected ya gitu, Pak. Jadi memang ada potensi, tapi kita akan bisa menseleksi. Jadi memang semua potensi banyak, tapi kita punya hak untuk memilih mana yang akan dikembangin gitu ya, Pak. Jadi boleh semua akan masuk gitu ya istilahnya, tapi kita berhak untuk memilih apa aja yang masuk gitu. Jangan sampai potensi yang besar kita semuanya dikerjain tapi nggak efektif. Tadi benar-benar kita akan selected atau seleksi mana aja yang bisa kita kembangin. Tentunya seleksi ini perlu kolaborasi gitu ya antara tim trade marketing maupun ke operasional seperti itu, Pak. Ya, tapi kalau saya bisa support sedikit, sebenarnya saya sih tetap jalankan. Memang pasti teori balon akan terjadi. Ya. Cuma kan masalahnya customer others tadi itu sebelumnya dia memakai satu kategori, tapi belum tentu brand kita kan. Iya. Kemudian kita bikin dengan program tadi ya teori balon, tapi yang kempes bukan dari total brand kita, tapi dari kompetitor. Iya. Ya, karena kan
kadang juga customer itu kan banyak juga yang tidak melihat secara brand, tapi ngelihat secara kategori produknya tadi. Iya, Ya, Mas. seperti itu kan. Jadi ya tetap tetap harus dilakukan support kalau saya sih melihatnya seperti itu. Nah, kemudian tadi bilang hangat-hangat nih sambil Iya, minum Pak. kopinya. Siap. Kita apa? Karena ngobrol ini lama nih. Ini kopi lanang, Pak. Ini kopinya saya nggak tahu nih kopinya apa, tapi yang jelas kopinya enak sih. Iya. Oke. eh, Terus saya mau bahas juga mengenai eksekusinya tadi. Tadi kita sempat bahas sedikit mengenai eksekusinya yang dilakukan oleh orang-orang sales. Tadi Mas Hafid juga udah singgung sedikit bagaimana caranya tadi pelan-pelan mengarahkan ke mereka dan lain-lain. Nah, saya mau lebih sedikit mengenai controllingnya. Hmm. Karena seringkali ya suatu program sudah bagus banget nih. Ya, kita sudah anggarkan, kemudian udah kita planningkan dengan bagus, tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Nah, kalau dari lihat di situ ya kadang karena eksekusinya tidak optimal. Iya. Nah, ini pasti apakah karena di monitoringnya atau di hal lain biasanya. Tapi kalau saya lihat sih lebih banyak kalau pengalaman saya adalah dikarenakan monitoringnya. Nah, apa yang dilakukan sama trade marketing dan berkolaborasi dengan orang tim sales area sebagai eksekutornya in term of ke monitoringnya tadi supaya program tadi bisa berjalan dengan baik. Oke. Jadi inilah seninya, Pak. Seni gitu ya. Nah, Jadi memang kalau kita bicara trade marketing itu bukan direct langsung tim operasional direct ke kita ya langsung. ya. Nah, itu satu bentuk yang bikin kita perlu kolaborasi di situ. Seninya membuat istilahnya orang berpengaruh, orang mau menjalankan apa yang kita buatkan Ya. untuk support. Walaupun itu sebenarnya positif untuk mereka, tapi kadang banyak program, banyak kegiatan yang kita kerjakan di operasional yang notabene mesti akan terkesan overload. Nah, bagaimana sih kolaborasi terhadap operasional ya perlu yang namanya seni yang tadi saya sebutin seni adalah kita perlu tracking monitoring itu harus ketat, Pak. Tapi istilahnya hanya sekedar tracking monitoring orang pasti semua pasti akan bisa untuk monitoring atau men-tracking, tapi perlu adanya tekanan. Di situ ya tekanan dalam arti kalau kita bicara SES, saya sebagai orang yang dulu di SES, saat ada tekanan itu Beda. akan beda gitu ya. Dalam arti kalau ada tekanan orang akan lebih greget bekerja. Daripada saya kasih ini insentif kamu tiap bulan 2 juta. Oke. Itu belum tentu saya akan ngejar. Tapi kalau perlu ada tekanan gitu ya. Jadi ada tekanan dia malah mengejar. Gitu ya. Dari arti kita perlu yang mana komunikasi apa sih benefit daripada program-program yang kita jalankan selain daripada insentif. Khawatirnya operasional itu selalu mindsetnya apabila ada insentif dia akan kejar. Kalau nggak ada insentif tren akan turun kan gitu, Pak. Nah, itu yang notabene kita perlu beberapa kolaborasi terhadap cross function. Itu seninya di situ sih, Pak. Ya, ya. Oke. Nah, saya cermatin lagi untuk para supporter ini atau di trade marketernya ini, di trade marketing untuk programnya. Itu ada perbedaan nggak ya untuk eksekusi program? Tadi kan bicaranya traditional market, kemudian sama modern market. Nah, sekarang di Indonesia ini kan lagi marak lagi nih mengenai e-commerce. Ya. Kalau menurut Mas Hafid sendiri butuh perlu suatu program yang berbeda nggak untuk di e-commerce itu? Oke, Pak. E-commerce berkembang pesat gitu, Pak. Yang pasti berkembang pesat. Kita secara nggak langsung pun sekarang menggunakan e-commerce. Kita akan pesan via online dan seterusnya itu di beberapa bagian yang lain. Tapi kembali lagi di Indonesia marketnya pasti size marketnya tradisional masih tinggi banget, masih besar. Dan kita bicara secara tren di masing-masing company, terutama di perusahaan saya juga pertumbuhan pesat adalah di area rural, Oke. area pinggiran atau bahkan itu notabene banyak tradisional. Yang pasti e-commerce dan lain-lain saat ini masih dinikmati di kota-kota besar, walaupun sebagian ada di rural areanya gitu ya, Pak. Tapi perlu antisipasi tradisional market itu masih berkembang, masih eksis. Kita perlu pengembangan. Programnya pasti akan berbeda antara tradisional, modern maupun e-commerce gitu ya, Pak. Tapi kembali lagi niche-nya kita, basic kita masih tradisional, sangat berkontribusi tinggi di situ sih, Pak. Masih sekitar 50%-an ya. Bahkan lebih, Pak. Bahkan lebih Bahkan sekarang lebih, ya. Pak. Ya karena tadi kalau sekarang untuk trennya di Indonesia hypermarket kan drop mereka. Itu kan lari kemana-mana tuh. Ya, Seasonal aja, Pak. ya dia lari ke ke supermarket juga, minimarket dan tradisional juga pasti masuk ke situ. Oke, nah untuk membuat suatu program nih Mas Hafid, kan pasti ada kendala-kendalanya kan gitu. Nah biasanya kalau membuat suatu program apa sih kendalanya yang sampai program untuk membuat suatu program itu nggak bisa berjalan dengan baik atau tidak tercipta? Oke. Pertama saat perencanaan ya, Pak ya. Kita ada 4 cycle, jadi tipe perencanaannya seperti apa. Nah, perencanaan ini kita perlu
antara ego dan ideal itu perlu dihilangkan karena Ini yang seru nih. agak susah tuh sebetulnya meyakinkan bos gitu ya. Ya, Jadi gitu. kendala awal itu bosnya. Jadi bosnya mau support nggak Iya, saat kita membuat seperti itu. Nah, tapi makanya perlu perencanaan yang matang. Perlu penjelasan atau komunikasi apa sih program ini bisa berjalan karena apa, untuk kemana, berapa lama dan seterusnya. Setelah ada perencanaan kita perlu monitoring, tracking, perhitungan yang kuat terhadap itu karena yang pasti kalau nggak ada istilahnya pembatas pasti akan over kalau memang berjalan bagus banget. Tapi kalau nggak berjalan ya pasti akan kembali lagi kenapa kan gitu Pak. Tapi kembali lagi setelah perencanaan kita eksekusinya seperti apa kita perlu kontrol kan itu Pak ya. Karena memang dari segi kontrol itu membuat batasan-batasan kita akan stop di sini untuk kebutuhannya atau kita akan masih overin seperti apa kan itu karena kita punya kendali di situ. Terus kemudian yang terakhirnya ya pasti benefit daripada beberapa program itu akan berjalan long term enggak gitu ya Pak. Jadi sekitar timeline-nya sudah berjalan, kita perlu analisa atau kedepannya program itu masih berjalan atau enggak. Apakah program yang kita berikan malah jadi bumerang, jadi program harus seumur hidup kan gitu ya Pak. Atau program ini benar-benar support program ya untuk short term untuk dia naikin baseline atau seperti apa, tapi kita perlu setelah supportnya kita lepas pelan-pelan apakah tetap konsisten atau stabil enggak seperti itu. Jadi banyak cara di situ Pak. Iya. Karena kalau dilihat dari penjabarannya itu memang buat long term ya. Iya. Tapi kan kadang kala ya even mungkin masuk juga para trade marketer ini membuat suatu program ya tadi kayak mercusuar seperti Iya. itu. Nah, saran dari Mas Hafid sendiri untuk para trade marketer itu apa supaya tidak terjadi gitu. Oke Pak. Perlu pasti penyelarasan gitu ya antara kebutuhan area sama dalam arti visi misi daripada company gitu ya Pak. Jadi kalau kita bicara kebutuhan area atau operasional pasti butuh support, hanya volume. Tapi bagaimana cara kita membatasin atau kolaborasi terhadap hal tersebut. Jadi di area kebutuhan akan terpenuhi, tapi dari segi pusatnya juga akan bisa mengontrol semuanya gitu Pak. Jadi tips-tipsnya pasti kita perlu selaras antara kebutuhan area dan istilahnya tujuan daripada perusahaan itu gitu Pak. Oke. Nah, dari pengalamannya Mas Hafid sendiri itu dengan membuat program ya, dan pasti udah banyak sekali program dilakukan, dan satu yang tadi yang jadi andalannya loyalty tadi. Nah, itu hambatannya biasanya apa? Bisa jadi nggak sesuai dengan di perencanaan tadi. Kan tadi udah dibahas sedikit tuh, ya kan? Itu mengenai eksekusinya. Tapi di luar dari para eksekutornya, orang sales tadi, biasanya hambatannya di mana? Hambatan utama itu pasti komunikasi Pak. Komunikasi ya Menarik. Pak. Jadi komunikasi nggak cuma sekedar budget kita pasti cari. Tapi komunikasi skill itu yang sangat dibutuhkan kuat gitu Pak. Antara karena memang saat marketing membuat sesuatu kita adalah penjembatan sampai ke eksekusinya seperti apa. Nah itu perlu komunikasi itu Pak. Jadi komunikasi nggak cuma sekedar ini akan ada program ya gitu. Tapi kompleks di situ, komunikasi di situ perlu dari segi trackingan dan seterusnya gitu Pak. Untuk di operasional seperti itu sih Pak. Jadi memang yang sangat jadi triggernya ya pasti Di komunikasinya komunikasi, itu ya. komunikasi skill Pak. Nyangkutnya di mana tuh biasanya? Nyangkutnya di dalam arti kita perlu namanya tim yang kuat untuk berkomunikasi terhadap operasional. Karena di operasional itu banyak aktivitinya Pak. Nggak cuma sekedar program yang berjalan, dia masih di segi marketnya, pengembangan seperti apa, kemudian kunjungan, belum AR-nya dan seterusnya. Jadi bagaimana sih program-program ini bisa dijalankan di operasional atau seefektif mungkin itu Pak. Ya pastinya perlu apa ya istilahnya itu komunikasinya perlu istilahnya kayak selembaran ditempel di joy room, di dinding-dinding monitoringnya, kemudian kalau perlu sekarang menggunakan aplikasi, banyak kan sekarang operasional kan banyak aplikasi, itu akan muncul di situ, di tiap saat dia di outlet, otomatis akan muncul saat dari segi, misal contohnya saran order bahasanya gitu, atau pemenuhan order di masing-masing outlet, dia akan otomatis muncul beberapa programnya, dan seterusnya yang tepat di toko itu. Gitu, Pak. Jadi benar-benar mengakomodir komunikasi ke semua pihak ya. Tadi bicara internal saja, udah bicaranya adalah mungkin dari trade marketingnya, kemudian ke salesnya ya, dan even juga bahkan ke logistik ya, kemudian ke finance, tadi bicaranya overdue juga, dan juga dari pihak eksternal tadi, yaitu partnernya mungkin secara distributor. Ya. Nah, kalau secara distributor sendiri, sepengalaman Mas Hafiz,
gimana sih mereka support apa enggak sih gitu loh. Kadang kalau saya sih sering melihat ya, walaupun nggak semua, itu banyak distributor itu ya yang penting barangnya terjual, sehingga yang mereka fokusnya adalah fast moving product dan lain-lain. Ya, Sehingga ketika ada suatu program, ya tadi mereka kayak enggak, kayak iya gitu loh. ya. Gimana? Distributor, nah ini seru Pak. Distributor Ya, itu kompleks ya Pak ya. Distributor itu kompleks. Ada yang memang benar-benar dia sesuai benar-benar apa istilahnya distribusi. ya, Ada yang benar-benar distributor ya istilahnya win-win solution atau istilahnya cuan gitu ya Pak. Dan karena pasti tujuannya berbeda. Tapi bagaimana cara kita sebagai partner atau istilahnya yang mengelola distributor bisa menjalankan apa tujuan apa tugas daripada perusahaan pasti. Nah itu Pak. Eh, Istilahnya kalau kita bicara di distributor itu dia selalu membuat istilahnya mana yang fast moving oke, gitu ya Pak. Sedang produk yang dibawa itu nggak cuma satu dua, iya, nggak cuma itu aja Pak, tapi assortment jadi ya, bisa aja banyak cara kita assortment program gitu ya. Jadi ngawin-ngawinin antara produk fast moving dengan produk yang mau dibawa sampai dengan itu nanti berkembang akan berapa lama seperti itu. Terus kemudian dari segi margin atau profit and loss-nya daripada eh, distributor. Jadi saat kita membuat suatu contohnya horizontal, kita apakah perlu adding nambah salesman atau enggak. Tapi balik lagi sebelum adanya seperti itu kita meyakinkan dari segi profit karena kita bicara partner distributor ya dia perlu profit. Nah profit ini kita perlu menggaransi gitu ya Pak. Dalam arti bukan semata-mata kita perusahaan ini produk kamu jual. Nah putus ya itu seperti hanya ke grosir kita kan. Tapi kita bagaimana kita mendevelop dari segi distributor tersebut. Jadi kita manage daripada segi tim salesnya, terus kemudian kita juga ada investasi, pasti investasi di sana adalah people. Kita adanya supervisor, bahkan sampai ke level atasnya kita perlu namanya mensupervisi itu ya jalannya bisnis di sana dan programnya itu Pak. ya. Karena ini buat teman-teman distributor ya. Karena kadangkala ya strategi atau program yang sangat bagus itu tidak tereksekusi karena kurangnya support dari teman-teman distributor. Padahal kalau bicara kenapa program itu dibuat ya salah satunya untuk menguntungkan distributor. Karena kalau penjualannya meningkat otomatis kan secara profit distributor akan meningkat. Dan saya punya pengalaman menarik. Jadi ada satu klien kita, saya sebut saja Indosemen. Saya luar biasa sekali, saya appreciate mereka. Bahkan mereka invite itu distributornya di training. Ya, pengalaman saya sering kali memberikan training itu distributor tidak dilibatkan. Ya, ini ada missing link ya. Makanya saya appreciate dengan Indosemen mereka menarik distributornya untuk di training supaya jadi satu visi. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain kalau distributor yang mau di training boleh kontak-kontak kita. Kita mau bicara tentang territory management, kita mau bicara tentang salesmanship dan lain-lain. Intinya adalah supaya terjadi alignment. Ya, oke. Nah kemudian masih bicara tentang distributor nih, ya Mas Hafid. Nah, tadi kan peran distributor udah dijabarkan, dijelaskan. Nah, kalau eh, misalnya ada satu distributor nih, mau dibikin satu program, karena kan biasanya kalau ada satu program, kan mereka sistemnya klaim, ya kan seperti itu. Sehingga banyak yang tidak mau melakukan, atau mungkin juga menghambat dan lain-lain. Itu biasanya yang dilakukan oleh trade marketing seperti apa ya, Mas? Oke. Dari segi trade marketing pasti program yang berjalan tidak memberatkan partner kita ya Pak. Ya, Yang ya. pasti partner itu ada yang memang healthy gitu ya. Jadi segi itu karena memang kita banyak treatmentnya. Tapi kembali lagi trade marketing yang selama ini atau program yang kita bikin sebaiknya adalah kita bisa walaupun programnya long term, tapi kita bisa membuat suatu proses eksekusinya short term. Gitu ya. Dalam arti kenapa short term? Ya dari segi berapapun yang nanti utilisasi kita perlu yang namanya itu proses pengembalian gitu ya refund terhadap distributor karena kebanyakan program yang berjalan itu pasti dimodelin dulu sama distributor itu ya jarang kecuali ada beberapa sistem yang memang semuanya klaim langsung ke kita ada itu beberapa tapi hampir dominan atau mostly banyakkan adalah pasti menggunakan modal distributor dulu gitu sih Pak itu. Ya, betul. Ini menarik karena saya pernah juga ketemu dengan teman ya, dia punya distributor. Ya, saya biasanya kalau handle itu kan sama distributor itu dekat ya. Dia sampaikan bisa nggak seperti itu, Pak? Yaitu apa? Ya tadi programnya tadi dengan sistem administrasi sehingga potong dari tagihannya dia sendiri. Ya. Nah, kalau menurut Mas Hafid sendiri, sistem seperti itu bisa dilakukan nggak? Kalau kita bicara potong tagihan akan ganggu ya Pak ya nanti Nah, ganggu air ini collectionnya menjawab tapi nih. pasti akan berbeda partnya gitu ya Ya, sama seperti halnya kita membelanjakan sesuatu ya, jangan sampai ngambil belanja di posisi yang lain ya, atau ya. posisi yang lain jadi kalau kita bicara potong tagihan itu sangat mengganggu nanti dari segi supply barang dan lain jadi memang harus punya
kantong kanan, kantong kiri gitu ya Pak untuk program gitu sih Pak. Ya, ini juga menjawab ya buat yang saya berikan pandangan karena tadi beda kalau kita belanja beda kantong kreseknya gitu loh, Iya beda benar. kantongnya. Jadi kalau ini ya akhirnya akan terjadi malah ribet, ribet karena di kita juga di prinsipal ya bisa dikatakan itu kan ada finance juga kan dibedakan di Iya. situ sehingga mereka hanya melihatnya adalah berapa yang dikirim itu adalah jadi suatu tagihan dengan dikurangi dari margin distributor serta hal-hal lain. Walaupun memang sebenarnya bisa dilakukan, tetapi ada additional job yang perlu disinkronisasikan gitu. Oke. Nah, untuk di program-program ini balik lagi, kalau saya pengen bahas dengan Mas Hafid ini mengenai program-program nih kita bicara. Nah, untuk program-program selain loyalty, kira-kira ada program yang perlu dilakukan, program yang short nggak, yang pendek, yang untuk mengantisipasi dari serbuan kompetitor. Ini kan Oke. ibaratnya tadi Sun Tzu mengatakan di bukunya di Art of War, ya kan, bahwa ini perang ini nggak ada berhentinya, gitu loh. Iya. Yang dimana tadi loyalty kan adalah long term kita bicara. Nah, sekarang untuk yang short term, perlu nggak dilakukan untuk mengantisipasi dari ekspansi dari atau serangan dari kompetitor? Oke. Short term program. Jangan sampai kejebak bahasanya short term itu harus berarti saat ini kita kasih program dia langsung ambil. Gitu ya Pak. Tapi lebih kepada short term itu bukan berarti terus buy one get one juga atau diskon 2 bonus 1 dan seterusnya. Jadi kalau itu semua orang pasti akan naik. Ya, ya. Tetapi short term di sini adalah activity yang akan berdampak terhadap ke depan gitu ya. Itu walaupun memang short term tapi terkesan long term. Ya. Tapi short term di sini berimpact langsung terhadap di situ adalah kita beberapa bikin adalah activity untuk istilahnya sell out. Gitu ya Pak. Jadi kalau kita bicara sell in, sell in, sell in, tapi kita bagaimana sih sell in bisa terjadi? Ya, kita akan dalam arti garansi sell outnya. Itu activity selama 2 minggu, misalnya atau selama 1 minggu atau bahkan activity di setiap weekend. Itu di dalam bulan tersebut kita support, kita investasi beberapa misal activity-nya atau partinya atau apa, kita bikin gebrakan di situ. Kita bantu jualan sell outnya seperti apa dan kemudian banyak cara, nggak cuma kita yang membantu direct, kita perlu namanya istilahnya menanamkan sekitaran area-area sekitar kita perlu develop supaya langsung belanja di situ dalam waktu 1 minggu, dalam waktu 2 minggu dan seterusnya. Jadi activity di situ banyak cara gitu ya, banyak activity yang efektif sesuai dengan outlet. Tapi jangan sampai kita short term-nya buy one get one, buy two get one dan seterusnya gitu sih Pak. Jadi tetap dibutuhkan tapi juga nggak ngono juga. Iya, jangan Ya, gitu. kalau saya selalu bilang ngono ya ngono ya, ojo ngono. Iya. Gitu. Benar. Nah, tadi message-nya saya udah tangkap sedikit nih buat teman-teman sekalian untuk para yang pegang regional atau nasional ke atas ya, katakan tadi bicara mengenai primary sales dan secondary sales. Kadangkala untuk para leader sales itu terjebak dengan primary sales ya. Sehingga kadang mengabaikan ya. Walaupun saya bilang tidak semua, tapi banyak yang terjebak di situ hanya mengoptimalkan dari primary sales, yaitu kasarnya push untuk primary masuk ke distributor, tapi secondary-nya terlantarkan. Karena biasanya di satu perusahaan, biasanya untuk level regional atau nasional, ya untuk orang sales leader-nya tadi, KPI-nya udah bicaranya adalah primary sell in, ya kadang nggak ada secondary, walaupun di beberapa masih ada. Tapi intinya adalah kita sebagai leader di sales, yang top tier atas juga harus memperhatikan itu. Caranya bagaimana? Ya tadi sebenarnya disiksa aja orang trade marketingnya. Jadi kayak Mas Admin disiksa aja nih, gimana nih barang udah masuk, keluarnya gimana kan gitu. Tadi bicaranya sebenarnya kalau dirunut sampai jauh tadi, makanya tadi dari yang loyalty ini kan long term yang benar-benar terencana, Iya. sampai yang short term tadi ya, walaupun tetap dibutuhkan yang tadi ngono ya ojo ngono, jangan sampai seperti itu. Karena saat ini ya bisa dikatakan bahwa tahun 2020-an ke atas ini orang bilang udah masuk ke black ocean katanya. Yaitu mereka bilang bahwa market sudah jenuh. Ya kan? Coba lihat, tarik satu kategori itu brandnya banyak sekali, ya kan? Jadi seakan-akan udah jenuh. Tetapi kalau menurut saya sih sejenuh-jenuhnya ya itu tetap masih bisa dikembangkan tergantung bagaimana kita mengembangkannya. Terutama adalah kita bagaimana memanfaatkan dari support program tadi ya. Tapi banyak juga nih teman-teman yang masuk ke market ya, mereka habis-habisan kayak bakar duit gitu loh, bikin promo segala macam untuk awareness sesaat itu. Nah, kalau komen dari Mas Hafid seperti apa? Karena gini Mas, saya juga di beberapa klien saya itu juga ada dari produk-produk lain baru masuk, wah mereka langsung jor-joran nih dengan bakar duit tadi untuk mendapatkan awareness, karena apalagi marketnya tadi udah dibilang udah jenuh tadi. Nah, menurut Mas Hafid sendiri apa yang harus dilakukan nih untuk
yang sudah eksis nih bicara untuk menghadapi hal tersebut. Oke. Ya, tapi pasti kan adalah tidak terjebak dengan harga tadi kan. Ya. Nah, tapi menurut Mas Hafid sendiri sarannya seperti apa mensikapi dari kondisi seperti itu? Oke, pasti ada dua angle ya Pak. Kita melihatnya dua angle. Jadi kalau kita bicara bakar duit untuk awareness, untuk short termnya dalam arti orang namanya kebanyakan apalah NPD itu ya, atau new product launchingnya itu. Jadi kalau kita bicara NPD atau produk baru atau bahkan produk yang mau kita develop, existing atau reguler kita mau develop, pasti butuh extra effort supaya konsumen tahu atau market tahu. Jadi kalau kita bicara dari angle-nya trade marketing, perhitungan itu nggak masuk kadang cost-nya. Tapi kalau kita bicara dari segi visi operasionalnya, itu dibutuhkan supaya operasional juga benar-benar istilahnya yakin terhadap produk tersebut. Makanya kita perlu activity, contoh gebrakan di satu brand mau yang kita kembangkan. Tapi kembali lagi adanya timeline, Pak, adanya waktu. Jangan sampai saat itu memang udah bagus 1 bulan 2 bulan seperti apa, tapi kalau itu akan jadi long term ya itu akan costly banget untuk kita. Tapi kalau kita bicara tujuannya, angle-nya dari tujuannya untuk pengembangan jangka panjang, karena namanya brand nggak bisa kita lihat saat ini kita akan beli. Tapi kalau kita lihat, tapi kita perlu namanya tim operasional mendisplay atau distribusiin produk tersebut. Saat di trade marketing udah mensupport adanya beberapa komunikasi, adanya beberapa gebrakan, terus displaynya atau istilahnya visibility-nya terlihat dengan bakar uang, tim operasional perlu disupport itu harus ada dulu supaya orang tahu saat orang ke outlet ada produk itu sih Pak. Nah, kalau untuk support ini sendiri kalau dari penjabarannya ada untuk yang existing produk dan juga untuk yang NPD tadi ya. Iya. Nah, kalau ngelihat dari kondisi market yang seperti ini nih, bilang gonjang-ganjing ya kan, yang gonjang-ganjing ini menurut Mas Hafid yang lebih tepat untuk disupport di NPD-nya atau di existing produknya? Oke, jadi kalau saat ini banyak inovasi Pak, kebetulan banyak inovasi, pasti banyak NPD gitu ya, karena NPD orang pasti akan jenuh mungkin dengan reguler, tapi jangan sampai reguler juga akan hilang, karena reguler itu adalah baseline-nya kita. Bagaimana sih pengembangan dalam arti bukan produk baru, tapi inovasi terhadap reguler produk. Apakah perlu dikembangkan seperti apa? Nggak semata-mata packagingnya seperti apa atau dan lain-lain, itu pasti ranahnya marketing gitu ya Pak ya. Tapi dari segi reguler akan seperti itu, kita harus nguatin baseline-nya. Terus kemudian dari segi pemain-pemain baru, inovasi yang baru ini kita perlu kembangin sesuai dengan kebutuhan. Dan sampai ada dua, jadi modelnya mau ngikutin tren atau enggak gitu ya. Kalau ngikutin sekarang lagi zamannya ini, wah kita bikin produknya seperti itu. Jadi kita perlu inovasi, tapi kita perlu benar-benar itu untuk short term atau long term gitu sih Pak. Dan kalau melihat itu benar-benar kita harus benar-benar paham tentang lawan kita, kompetitor ya, dan juga di samping kita juga paham tentang kita sendiri, sehingga tadi bisa di diri kita sendiri apakah existing produk yang mau di develop atau apa, ataukah harus NPD ya, karena saya juga punya pengalaman juga bahwa ketika kita keluarkan NPD, existingnya malah dibunuh gitu loh, karena terlalu mengandalkan NPD-nya tadi gitu loh. Nah, komennya apa Mas Habib itu? Pas seru Pak di situ. Seru karena market itu atau outlet, contoh outlet itu punya kapasitas belanja contoh 500.000. Terus kita banyak perusahaan juga bikin inovasi, banyak perusahaan juga hal yang sama, pengennya visibility di depan, semuanya pengen di depan, padahal space-nya terbatas. Nah itu bagaimana cara kita manage dari segi display dulu supaya produk kita bisa masuk, jangan sampai kita inovasi tapi kita nggak punya space untuk masuk. Untuk Pak, jadi arti ya kalau kita bicara market size-nya seperti apa. Terus kemudian kalau kita bicara NPD yang masuk, ya needs kebutuhannya adalah apa sih yang saat ini dibutuhkan terhadap market, terutama di Indonesia misal gitu ya Pak ya. Pricing-nya harus berapa dan seterusnya, jangan sampai kita menciptakan produk regulernya hilang yang tadi sebutin, ininya juga nggak berkembang. Gitu. Jadi dalam arti ya itu jadi jangan sampai itu jadi kanibalisme Pak. Ya, walaupun beberapa produk ada yang terkesan kanibal dengan produk yang sama, launch-nya sama, cuma beda mungkin dari segi inovasinya sedikit gitu ya. Tapi kalau kita bicara new product, benar-benar yang produk baru, jangan sampai ini menjadi kanibal. Misal ini ternyata bagus, demand-nya bagus banget, ya pasti regulernya itu yang tadi saya sebutin di awal, baseline-nya kita harus kuatin. Baseline-nya kita harus benar-benar kita kembangin dulu, kuatin dulu, baru inovasi adalah untuk incremental. Jangan sampai adanya tambahan produk segitu-gitu aja juga marketnya gitu sih Pak. Ya, karena saya juga ada suatu pengalaman ya,
ada suatu perusahaan, dia punya satu produk existing yang strong sekali, ya. Tapi sehingga tidak mau bikin satu produk yang seakan-akan kanibal, Ya. ya. Tapi akhirnya dikanibal oleh bukan dikanibal, justru dibunuh oleh kompetitor yang dia membuat produk yang mereka tidak mau bikin, Iya. gitu loh. Jadi sebenarnya yang seperti itu juga harus hati-hati ngeliat existing produk ya, Ya, karena belum tentu yang sekarang jagoan ya nextnya akan tetap jagoan. iya, Kan untuk jadi jagoannya, supaya dia tetap jagoan tadi harus di develop, misalnya apakah ditambah secara senjatanya atau mungkin secara kapasitas produknya, seperti itu ya kalau dilihat ya. benar. Oke. Mas Hafid, ini cukup panjang juga kita bicara mengenai produk. Nah, kemudian dari sisi dari trade marketing sendiri, kalau ada suatu launching produk, itu biasanya ada memberikan masukan nggak ya ke marketing? Karena orang sering melihat ya, ini adalah marketing, ini adalah sales. Iya, Trade marketing di tengah-tengah kan gitu. iya, Nah, biasanya terlibat nggak atau perlu dilibatkan nggak untuk trade marketing untuk bicara NPD tadi atau new product development tadi? iya. Pasti namanya kolaborasi itu penting, Pak. Ya. Gitu ya. Jadi marketing itu memang ranahnya menciptakan produk. Ya, tugasnya operasional, bagaimana produk itu ada di outlet. Nah, trade marketing kan mensupport antara ini. Jadi harusnya adanya di marketing, setidaknya akan ada komunikasi. Yang selama ini memang harusnya ada komunikasi terhadap trade marketing, karena apakah ini berjalan nggak produknya, apakah ini marketnya pas nggak, karena banyak kan inovasi dari marketing penuh imajinasi, misal gitu ya, imajinasi terus kreativitas dan macam-macam yang dikembangkan, terapa itu apakah dibutuhkan untuk market, kan itu ya. Itu sebagai tugas trade marketing untuk menjadi konsultan, gitu ya, menjadi konsultan, walaupun trade marketing nggak bisa mutusin itu Ya, ya. bagus atau enggak, tapi kita akan adanya istilahnya memberikan masukan beberapa, oh produk ini lagi marketnya bagus dan seterusnya, walaupun marketing punya analisa, kita punya analisa dari segi untuk di lapangannya, seperti itu sih, Pak. Karena kan data yang dipegang sama tadi, yang Iya, disurvei tadi ya. Dan kalaupun itu terjadi, launching nggak works atau mungkin nggak tepat, ya trade marketing yang jadi bantalan nih sama orang sales. Kan gitu. Ya, karena di tengah-tengah tadi jadi talent Iya. tadi di situ. Ya. Nah, Mas Habib, kalau bicara mengenai sedikit tentang pekerjaannya, ya pekerjaan. Kalau menurut Mas Hafid sendiri pada saat ini untuk di trade marketing itu di perusahaan-perusahaan itu sudah on track belum ya secara jobnya mereka? Atau mungkin masih banyak perusahaan yang masih masih bias sendiri gitu loh. Kadang masuknya lebih ke sales atau lebih ke marketing dan lain-lain. Iya, Pak. Ya, pasti ada bias positif negatif lah. Gitu ya, Pak. Kalau kita bicara, Sorry, kalau agak berbahaya dengan karir ya nggak apa-apa nggak ya, usah bahas gitu. karena memang trade marketing itu serunya gitu, Pak. Sesuai Ya, dengan itu, kita artinya apa sebagai visi misi perusahaan, ya, gitu ya. ya, Pak. Kalau memang ternyata sekarang need supportnya untuk mengembangkan beberapa hanya sekedar grow dan lain-lain, ya pasti kita akan balik lagi ke operasional lebih kuat. Gitu. Tapi kalau kita bicara long term, kita mengerti degree demand terus awareness, ya kita akan ke marketingnya, kan gitu, karena pasti awareness atau demand itu tercipta nggak cuma setelah kita ada distribusi sekarang langsung laku. Itu bisa perlu berapa lama orang jadi tahu impulse buying-nya seperti apa, produk itu akan jadi backbone atau enggak dan seterusnya, gitu, Pak. Jadi akan berbeda angle-nya, mau ke operasional atau ke marketing, gitu sih, Pak. Oke. Wah, ini kalau kita diskusi mungkin bisa 2 hari 2 malam nih kita bicaranya. Karena menarik sekali ya. Karena kalau kita di wajah sales ini juga, di wajah sales kita coba mengakomodir ya, dari bukan hanya bicara di salesnya tadi, tapi juga termasuk di trade supportnya tadi. Makanya kita hadirkan nih Mas Hafid, ini luar biasa. Nah, Mas Hafid, kalau dari Mas Hafid ada nggak pesan-pesan gitu loh untuk para trade marketer dan para eh, eksekutor orang salesnya ini supaya bisa terjadi sinergi. Oke, Pak. Ya, satu kata aja, satu kalimat ya. Jadi kalau kita bicara eh, nggak ada outlet itu sales jadi apa, gitu ya, Pak ya. Tapi jangan sampai lupa kalau nggak ada sales dunia itu jadi apa, gitu. Gitu ya. Jadi adanya outlet, adanya trade marketing, ya harusnya ada itu kayak supaya support untuk salesnya bisa berkembang. Tapi kembali lagi, semuanya kalau nggak ada sales malah dunia itu nggak ada apa-apanya, kan gitu, Pak. Gitu sih, Pak. Jadi Jadi memang itu. kalau nggak ada outlet, Sales jadi sales apa? jadi apa? Nah, tapi Kalau kalau nggak nggak ada sales, dunia jadi apa? dunia jadi Bukan, apa? malah jadi lebih gede, gitu. Ya. Jadi memang semuanya ke operasional Ya, itu ya. sangat menentukan ujung tombaknya, karena memang operasional. Strategi apapun yang hebat, kalau nggak ada ujung tombak yang kuat atau strong atau hebat juga nggak akan bisa. Nggak akan bisa berjalan dengan baik ya. Oke, oke, Mas Hafid, thank you sekali untuk untuk insight-nya, masukannya ini sangat luar biasa sekali.
Dan saya mengutip satu tadi, kalau tidak ada outlet, sales menjadi apa? Kalau tidak ada sales, dunia menjadi apa? Makanya kita Senin sampai Minggu jualan lagi. Oke, sampai ketemu kembali. Thank you Mas Hafid. Thank you, Pak. Thank you. Senin sampai Minggu jualan lagi.